Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa laddul khisam. Amma ba'du. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas tentang surah Al-Maidah yang memiliki makna apa? Makanan, ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa surah Al-Maidah itu memiliki banyak sekali kandungannya. Salah satu diantaranya adalah mengenai masalah kewajiban memenuhi janji, kemudian menjaga kesucian syiar Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan yang mulia, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bulan sekarang ini telah masuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Zulqa'dah, Dzulhijjah, nanti bulan haji setelah lebaran, ya, setelah puasa, Muharram. Ada yang terpisah yang jauh, yaitu bulan Rajab. Makanya ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah ngajarin kita doa yang sudah viral, semua orang hafal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab ini Rasulullah mengajarkan memperbanyak berkontemplasi, memperbanyak bermuhasabah, menghitung-hitung. Kenapa? Bentar lagi masuk bulan Ramadan, bulan yang suci. Nah, jadi maksud Muharram itu kemudian dijadikan salah satu dari bulan mulia, ya. Posisinya 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, kita mempersiapkan. Jadi ceritanya itu di bulan Rajab ini dulu Rasulullah banyak diolok-olok oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Yahudi di Medina. Katanya punya agama baru, ya kan? Sholatnya kok mirip-mirip, ikut-ikutan puasa, jangan-jangan ya Nabi dan sahabat-sahabatnya ikut-ikutan agama Yahudi, tapi mereka gengsi ngakuin agama nenek moyang Yahudi. Makanya Rasulullah di bulan Rajab ini banyak berminta, memunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah gimana ini, ya. Pada saat itu kiblatnya masih menghadap Masjid Al-Aqsa, sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Makanya diolok-olok terus, katanya agama baru, gitu. Katanya punya agama sendiri, gitu ya. Katanya agamanya mengkoreksi agama-agama sebelumnya, kok sama. Terus Rasulullah SAW bermunajat, ya, di awal-awal hijrah ke Madinah. Maka kemudian turunlah perintah, ya, di bulan Sya'ban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada engkau Muhammad
ya puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Cuman beda, kalau puasanya Nabi Daud setelah hari, sekarang puasa, besok enggak, ya. Macam-macam puasa-puasanya nabi-nabi sebelum nabi. Pada bulan Ramadan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk berpuasa. Ya. Apa filosofi di bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Filosofinya salah satu diantaranya adalah pada bulan Ramadan ini ada bulan yang sangat menguji mental umat Islam. Ramadan ini kalau bahasa Indonesianya kata Ramadan itu kan artinya terik, panas. Jadi bulan Ramadan itu puncak musim panas di Madinah saat itu. Musim peceklik, kurma nggak berbuah, sulit air. Ya. Disitulah oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam diperintahkan puasa. Nah, di sisi lain, ya, di sisi lain ketika Rasulullah SAW dalam penantian menanti datangnya perintah puasa ini, kemudian sudah mulai ramai isu beredar sebentar lagi orang kafir di Mekah akan menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Semakin panik. Jadi di bulan-bulan Rajab ini betul-betul diuji Rasulullah dan para sahabatnya keimanannya. Maka di situ mulai muncul orang-orang munafik, ngaku Islam tapi sebenarnya enggak. Ada yang gonta-ganti, besok Islam, besok murtad, Islam lagi, macam-macam lah. Itu terjadi di Madinah, di mana mental sahabat-sahabat Rasulullah SAW diuji. Siapa di antara mereka yang setia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Ramadan itu kemudian terjadi perang Badar, coba bayangin. Musimnya panas, peceklik, kelaparan, cadangan makanan terbatas, puasa masih diserang oleh orang kafir. Coba bayangin betapa mental itu diuji. Terjadilah perang Badar. Kapan? Yaumal taqal jam'an. Bertemunya dua pasukan yang sangat dahsyat ini pada pertengahan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, akhirnya diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada bulan Rajab ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW terus mengingat-ingat dosa kita, mengingat-ingat sejarah masa lalu, bagaimana perjuangan Islam begitu beratnya, susah. Kalau zaman sekarang kan ya sudah nggak ada orang susah dibanding zaman Rasulullah SAW dulu. Sekarang orang itu kalau kembali pada standar fikih sudah tidak ada orang miskin, apalagi orang fakir. Orang miskin pun sudah tidak ada. Orang fakir itu yang mau dimakan sekarang ya cari sekarang. Orang miskin yang mau dimakan sekarang ada, yang mau dimakan besok ada cadangan, tapi besok lusa nggak ada. Kalau sekarang wong sudah dijamin akhir bulan nanti honor masuk ke rekening, apakah itu masih dibilang miskin? Ya, maka yang terjadi hari ini itu sebenarnya, ya, definisi miskin adalah orang yang paling tidak punya dibanding orang di sekitar rumahnya. Itu miskin. Bingung, saya mau zakat kemana ini? Wong standar miskin versi fikih dulu sudah nggak ada. Cari orang yang paling tidak punya. Kalau warga rusun punya mobil semua, maka definisi miskin orang yang punya sepeda motor. Ya, kalau sudah punya apa? Mobil mewah semua, sudah punya rumah semua, maka definisi miskin orang yang masih ngontrak, kan begitu kira-kira. Ya, jadi kesejahteraan itu akan terus meningkat. Nah, maka di bulan Rajab ini memang bulan-bulan di mana Rasulullah SAW betul-betul mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanannya. Surah Al-Maidah juga berisi tentang aturan ketika kita berihram, ya. Nanti setelah Ramadan, ya, bulan Syawal sudah mulai masuk bulan haji. Nah,
Di situ nanti juga dibahas di surah Al-Maidah ini. Surah Al-Maidah juga berisi pesan menjaga keselamatan hidup dan menjauhi hal-hal yang membahayakan keselamatan orang lain. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan pribadi. Ada orang yang sibuk dengan urusan dirinya, ya faktanya yang nggak cukup juga. Ada orang yang sibuk mikirin nasib orang lain. Waduh, gimana tangga saya? Waduh, kasihan ya. Waduh, sibuk. Kalau kita cek secara ekonomi sama aja. Yang rajin memberi sama yang rajin tangannya ini kan. Nah, Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, wala taj'al yadaka maululatan ila ulukika wala tabsutha. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Punya duit 100.000 dikasih orang semua, terus istrinya marah di rumah. Itu juga disalahkan oleh agama. Ya. Begitu pula sebaliknya, punya duit 100.000, waduh, sabar dulu deh, nunggu punya 200.000 baru saya ngasih ke orang. Besok punya 200.000, berubah lagi pikirannya, kan masih ada tanggungan wifi belum dibayar, harus bayar air kan nggak cukup, nunggu 500.000. udah begitu terus bernegosiasi dengan Tuhan. Dia telah melanggar janji-janjinya kepada Allah. Padahal walaupun terbesit dalam hatinya ingin bersedekah, sesungguhnya ia sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita punya niat ingin bersedekah kemudian menunda, berarti kita telah menyalahi janji kita kepada Allah. Surah Al-Maidah juga berisi pesan berlaku adil dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Banyak nanti ayatnya ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ini juga berisi tentang kisah Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Sudah pernah saya jelaskan di sini dulu di awal-awal ya. Kemudian surah Al-Maidah ini juga surah yang viral di Indonesia. Apa masih ingat? Dulu surah Al-Maidah viral di Indonesia. Bahkan orang yang nggak pernah ngaji pun tahu ada surah Al-Maidah. Demo besar-besaran di Monas gara-gara surah Al-Maidah. Bahkan ada yang lucu tuh, ya. Bicara soal surah Al-Maidah lebih paham Ahok daripada. Emang ada surah Al-Maidah? Ada begitu. Dari segi nggak pernah ngaji ya. Ya kan? Nah, itu pernah viral. Ya. Apa isinya surah Al-Maidah 51 itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya jelaskan biar faham. Gara-gara surah yang satu ini orang demo dari Madura, dari NTB datang. Coba bayangin, gara-gara surah Al-Maidah. Coba bayangin. Dan ini kalau ini dibesarkan terus, bisa jadi dari Inggris ini datang ke sini. Dari saking hebatnya surah Al-Maidah. Yang kita kagumi surah Al-Maidahnya sebenarnya. Kok bisa alasan surah Al-Maidah orang rela datang ya. Apa isi surah Al-Maidah 51 itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kau jadikan al-yahuda, orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, auliya'ah, ya, auliya'ah, pemimpin. Ya. Ba'duhum auliya'u ba'd, sebagian mereka itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai teman, fa innahu minkum, sesungguhnya kalian bagian daripada mereka. Nah, ini ntar dulu, jangan marah dulu ya. Kita jelaskan semuanya nanti ya. Kita nggak ada yang baper ya. Kita bicara ilmu ini ya. Oke. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Sekarang bicara tafsir, kata ulia itu apa sih? Nah, saya sudah searching dari sekian banyak tafsir menjelaskan bahwa aulia ini memang pemimpin.
Tapi ceritanya banyak. Salah satu di antaranya tadi saya baca dalam tafsir At-Tabari misalnya, di sana dijelaskan ya, jangan jadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani itu sebagai pemimpin kelompok. Ada perang, ya kan? Ada perang, jangan taruh di depan. Ya, jangan taruh di depan. Kalaupun dia ikut perang silakan, tapi jangan di depan. Taruhnya di mana? Di belakang aja. Gitu loh. Satu, karena berisiko membocorkan rahasia umat Islam dulu di zaman perang. Ya. Yang kedua, takut mereka membelot. Nah, ayat ini turun di Madinah, ya, peringatan kepada umat Islam, dan itu terbukti ketika perang Uhud. 1000 pasukan berangkat, 300 orang balik ke Madinah. Alasannya bagus. Nah, ayat ini kemudian, ya kan, dijadikan alat oleh politisi. Kebetulan lawannya itu tidak beragama Islam, ya kan? Oke, clear kan? Nah, akhirnya umat Islam ini pro dan kontra. Pro dan kontra. Ada yang mengatakan, oh itu kan dulu di zaman Yahudi Nasrani dulu, di saat orang Yahudi dan Nasrani memusuhi agama Islam. Sekarang kan umat Yahudi dan Nasrani kan sudah tidak memusuhi Islam, sudah menjadi tetangga biasa. Dibalas lagi orang yang nggak setuju, oh nggak bisa. Kenapa? Walan tardo angkal Yahud hatta tattabi'al miltum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela menurut Islam sehingga umat Islam mengikuti mereka. Saling balas, akhirnya saling hujat. Kemudian muncul lagi tafsir yang baru. Oh, itu aulia itu bukan pemimpin, tapi teman setia. Pernah dengar? Yang dimaksud di situ tuh la tattakhidul yahud wal nasara aulia, jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Kalau pemimpin nggak apa-apa, yang nggak boleh itu tidak boleh dijadikan teman setia. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira ulama yang mengatakan aulia itu pemimpin dengan ulama yang mengatakan teman setia itu lebih tegas yang mana? Ayo, monggo berpikir, lebih tegas yang mana? Jangan jadikan dia pemimpin, kata satunya. Ada di tafsir ada. Kata satunya ada juga. Jangan jadikan dia teman setia. Kira-kira yang lebih tegas yang mana? Menuju dengar. Ini saya sampai konfirmasi. Gara-gara saya tidak puas, saya tanya kepada kiai yang punya pandangan itu. Kiai, kok beraninya dengan menafsirkan aulia itu teman setia? Kan bang ada dalilnya. Enggak, saya tanya aja kiai. Ini mayoritas ahli tafsir memang menyatakan di situ pemimpin. Kata kiai yang ngomong teman setia apa? Ini mungkin banyak orang tidak tahu. Sebenarnya kalau kita berpikir cerdas, lebih tegas ya ulama yang mengatakan jangan jadikan teman setia daripada pemimpin. Kenapa? Dijadikan teman setia aja tidak boleh, apalagi dijadikan pemimpin. Coba kalau kita pahami di sini nggak ada yang marah kan? Sebenarnya lebih tegas yang itu. Kenapa? Menggunakan mafhum mukhalafah. Contoh misalnya, bapak ini nggak layak jadi RT, silakan. Kata satunya, bapak ini nggak layak jadi presiden. Kira-kira lebih menghina yang mana ini? Lebih menghina yang mengatakan bapak ini tidak layak jadi RT. Jadi RT aja nggak layak, apalagi jadi presiden. Jadi teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi masih marah nggak? Saya tanya langsung itu. Itu banyak kiai-kiai yang nggak cerdas itu pikirannya. Daripada ribut, udahlah pakai yang tafsir itulah, daripada ribut pakai yang teman setia aja deh. Jadi ulama itu berargumentasi itu menggunakan ilmu, kadang-kadang untuk memahami masyarakat itu butuh waktu. Maka dari itu kalau ada pandangan ulama yang berbeda, jangan langsung kita marah. Mungkin pikiran kita belum sampai. Saya cek tuh kiai-kiai yang awalnya bilang demo itu kiai yang ngomong, jangan jadikan
Orang Yahudi sebagai pemimpin, pas ribut-ribut berubah tafsirnya. Loh, kok berubah tafsirnya? Saya tanya itu, daripada saya sudon. Kalau saya lebih baik nanya langsung kan. Saya tanya, datangin ke rumahnya. Kiai akhirnya ngomong, coba sampean pikir, lebih tegas mana saya daripada mereka? Saya punya pendapat, jangan jadikan teman setia. Orang-orang di situ punya pendapat, jangan jadikan pemimpin. Kira-kira lebih tegas saya atau orang-orang itu? Saya mikir, lama itu saya mikir. Oh, ternyata yang punya pandangan jangan jadikan teman setia itu menggunakan itu mafhum mukhalafah. Bisa juga dikiaskan kepada kalimat dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kau katakan kepada orang tuamu jangan katakan kepada orang tuamu wala tanharhuma, jangan membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah dengan kedua orang tuamu dengan perkataan yang lembut, lemah lembut. Pertanyaannya sekarang, Pak Ustadz, boleh nggak mukul orang tua? Kan nggak ada dalilnya. Dalilnya itu nggak boleh membentak orang tua. Berarti kalau mukul boleh dong? Ini mahasiswa nakal biasanya nanya begini kan. Maka jawabannya, membentak saja tidak boleh, apalagi memukul. Gitu loh. Jadi memang ulama di Indonesia ini unik-unik. Kadang-kadang aneh, kadang-kadang nyeleneh, bikin kita kesel juga kadang-kadang. Tapi ketika dipikir-pikir, oh ternyata maksudnya seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak paham Islam terlena, tuh kan didukung saya kan, tuh saya didukung oleh ulama-ulama. Itu teman setia kok, bukan pemimpin. GR dulu kan. Padahal maksudnya kiai ya itu. Jadi teman aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin, bener nggak? Ya kan? Begitu. Saya sering sampaikan ke teman-teman karena sudah lama nggak ada pilihan. Kalau musim pilihan kita daripada rame, mendingan bahas yang lain deh gitu. Ya mari kita sebagai umat Islam ini, sebagai umat Rasulullah SAW, kita ini mesti harus muta'assibun, ya. Kita harus fanatik, tetapi fanatik kita itu tidak boleh buta. Kita harus fanatik, kita harus berpihak. Kata Allah itu kita harus memperlihatkan bahwa kita berada di pihak yang benar, tapi jangan sporadis, apalagi sampai merugikan diri, mengancam nyawa kita, mengancam keselamatan kita. Kita harus menggunakan strategi yang bagus. Ini penting. Kita banyak membaca, banyak merenungi dahulu daripada para ulama kita. Jadi sering ulama-ulama kita itu berbeda pendapat. Nah, ternyata dari perbedaan pendapat oleh ulama kita itu mengandung manfaat yang besar bagi keberlangsungan umat. Jadi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu, ya mereka sudah berpikir luas. Makanya kita sebagai umat Rasulullah ini jangan mudah suudzon gara-gara beda pilihan. Oh itu ulama kalau ini ulama lurus. Saya dengar itu kiai yang bilang dulu teman setia itu, oh ini ulama yang ini ulama lurus. Gak bisa begitu. Dan ini sudah terjadi, saya teliti, saya baca di banyak sejarah-sejarah masa lalu, sering sekali. Dulu di zaman Belanda, di zaman Jepang, ada ulama yang sangat tegas kepada Belanda. Tapi ada juga ulama kita yang kadang-kadang ketemu dengan Belanda, ngobrol, dia punya keahlian bahasa Eropa, dia ngobrol deket. Dan tidak sedikit di antara umat Islam yang salah paham. Oh dia itu ulama dia tuh udah dianterin amplop tadi ke rumahnya, banyak gitu. Bukan hanya sekarang itu terjadi, dari zaman dulu ternyata ada. Bahkan jauh dari cerita zaman penjajahan juga sudah terjadi. Bagaimana dulu Imam Abu Hanifah ketika ia dipenjara hanya gara-gara tidak mau menjadi mufti kerajaan. Tapi ada
salah satu imam madhab kita yang menjadi mufti kerajaan. Ada ulama-ulama yang dulu itu memang dekat dengan kerajaan. Contohnya Imam Malik, Al-Muwatta Ibnu Malik. Al-Muwatta itu kitab hadis itu ditulis atas permintaan seorang raja. Makanya kalau kita lihat kiai-kiai dikit-dikit ke istana, jangan langsung buruk sangka. Bisa jadi beliau punya strategi ya, yang ingin dia lakukan untuk kemaslahatan begitu pula. Jangan sampai kita mengecap, oh itu anti pemerintah hanya gara-gara nggak pernah ketemu, nggak mau ketemu, dipanggil nggak mau. Tidak begitu. Memang seharusnya umat Islam ya begitu. Ada yang mendekat dengan kekuasaan, ada yang menjaga jarak untuk menjaga marwah agama. Biar agama kita nggak mudah dipecundangi. Kita harus senang. Oh ini bagian daripada khazanah kekayaan umat Islam. Ada kiai yang memilih tinggal di gunung-gunung. Ada kiai yang memilih tinggal di pusat perkotaan. Itu kan bagian daripada strategi dakwah. Ada kiai yang mencari santrinya yang sudah bagus-bagus diseleksi. Oh ini nggak layak masuk pondok saya nih. Pilih yang bagus-bagus. Tapi ada prinsip lain kiai. Ya kalau yang dipilih yang bagus-bagus terus yang jelek-jelek siapa yang ngopenin? Nah akhirnya ada kiai ngomong, udah alumni maling, alumni rapi dan masuk aja di pondok saya. Ya di situ ya suruh ngaji aja nggak bisa. Yang penting kata kiai, yang penting dia sholat 5 waktu, nggak bisa ngaji nggak apa-apa. Ada kiai model begitu. Bahkan ada kiai yang keluar masuk di tempat-tempat hiburan. Ada itu. Kadang-kadang kalau kita hatinya keras, mudah bersuudzon kepada orang lain. Padahal kita sendiri belum melakukan apa-apa. Jadi kita ini sibuk menilai orang lain, kita sendiri lupa dipikirkan, gitu. Sibuk menilai orang lain berdasarkan ya pendapat TikTok. Ada enggak? Ya kan, bangun tidur subuh lihat TikTok, oh kiai ini, Habib ini, suudzon lah. Ya. Padahal ya, mereka punya maksud tersendiri. Maka perintah Islam itu adalah ya, in ja'akum fasiqun binabain fatabayyan. Nah, ini salah satu di antara pembahasan surah Al-Maidah. Kemudian di dalam surah Al-Maidah juga ada cerita tentang kaum Hawariyun ya. Il qala al-Hawariyun ya Isa ibn Maryam ini berkaitan dengan konsep rezeki ya. Ketika kaum Hawariyun ya berkata kepada Nabi Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan makanan dari langit? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzala 'alaina ma'idatan minas sama'. Jadi kaum Nabi Isa bertanya kepada Nabi Isa, Isa, bisa nggak Tuhanmu nurunin sembako dari langit? Nah, ini kan dulu sudah ada pertanyaan begini. Jangan kaget. Kenapa? Di zaman Nabi Musa juga ada umat Nabi Musa bertanya begitu. Ya kalau sekarang bisa nggak Tuhan nurunin duit dari langit? Kalau nggak kerja mah dapat duit. Ada nggak orang begitu? Ada. Ya. Ini sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Maka kemudian dijawab oleh Isa, qalat taqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika engkau beriman kepadanya. Nah, jadi kadang-kadang itu musuh kita itu kanan dan kiri, lawan kita itu kanan dan kiri. Apa yang dimaksud dengan Islam kanan, apa yang dimaksud dengan Islam kiri? Jadi gini, ada musuh internal, ada musuh eksternal. Musuh eksternal jelas orang-orang yang memusuhi Islam secara terang-terangan, ya orang kafir lah, ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah, jelas tempatnya jelas, KTP-nya jelas, tempat ibadahnya jelas. Ini yang bahaya, ini musuh internal ini. Musuh internal itu ada di antara orang-orang Islam itu yang terformasi tadi. Ada yang cenderung ke kanan, ada yang cenderung ke kiri. Kanan terlalu ekstrim, pokoknya kalau bukan kelompok saya salah semua. Itu terlalu ke kanan namanya. Ekstrim pikirannya. Pokoknya yang benar cuma kiai saya, guru saya, yang lain salah. Ada nggak? Banyak.
Yang boleh masuk ke masjid ini hanya kelompok saya. Kalau kelompok lain masuk dicuci. Ada nggak umat Islam begitu? Ada, lagi dibina oleh MUI sekarang. Mau disebut? Udah tahu semua ya. Udah tahu semua, cek nanti. Ada yang begitu. Itu namanya Islam kanan. Pikirannya terlalu fanatik, terlalu sempit. Pokoknya kalau tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah. Ada yang begitu. Ada. Kenapa pikirannya terlalu sempit? Dia tidak belajar qiyas, tidak belajar usul fikih, tidak membaca pendapat-pendapat ulama, tidak membaca latar belakang ayat ini seperti apa. Ya. Latar belakang asbabun nuzul, asbabul wurud hadis ini apa? Nggak dibaca. Pokoknya kalau nggak ada dalam Al-Quran, Ustaz, daripada kita masuk neraka, udah tinggalin aja kan. Kenapa nggak ada di Quran kan? Ada begitu. Itu namanya kelompok kanan. Mereka ini sahabat kita, tapi perlu kita sadarkan. Nah, kadang-kadang kita itu kelompok wasatiyah nih, kelompok yang di tengah ini juga jadi objek, disalah-salahin, bener nggak? Kita juga jadi korban. Nah, ada kelompok kiri. Kelompok kiri itu liberal. Ada nggak di Indonesia? Banyak. Semua agama sama. Oh, ini kan apa, syariat Allah nggak cocok ditaruh di Indonesia, cocoknya taruh di Arab karena Quran pakai bahasa Arab. Katanya Islam membumi, kalau Islam membumi sholatnya pakai bahasa Indonesia aja. Ada yang begitu? Ada. Siapa itu? Dosen-dosen ada begitu. Ada, guru-guru saya juga saya ketemu begitu. Ini kelompok kiri, kelompok kanan. Terus mana yang benar, Ustaz? Yang di tengah-tengah. Kita tidak terlalu fanatik, tetapi fanatisme di dalam hati kita tetap ada, gitu ya. Sebaliknya, kita juga tidak terlalu kiri, tidak menjadi liberal, terkontrol. Teks yang ada menjadi pegangan di dalam kita bersyariat, di dalam kita beragama, tetapi kita tidak menutup peluang akal dan pikiran untuk berijtihad. Pak Ustadz, ini kan nggak ada dalil Al-Qurannya, coba cek deh di hadis. Di Sahih Bukhari nggak ada, coba cek di Abu Daud. Di Abu Daud nggak ada, coba cek di An-Nasai mungkin ada. Oh, ada hadisnya juga Sahih. Oke. Oh, nggak ada, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Coba cek deh pendapat-pendapat para ulama zaman dulu, salafus soleh, pendapatnya Ahlul Madinah. Jadi kalau Imam Malik itu kan biasanya patokannya adalah pendapatnya Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Kenapa? Penduduk Madinah menyaksikan Rasulullah SAW langsung. Jadi dulu itu ketika mau berijtihad, Imam Malik itu pandangannya adalah orang Madinah dulu. Asumsinya apa? Orang Madinah pasti lebih tahu soal Rasulullah daripada orang luar. Nah, begitu. Gak ketemu dalilnya. Imam Syafi'i kemudian punya metodologi namanya kias, dikiaskan. Kayak tadi itu, boleh nggak Ustaz makan kerbau? Dikiaskan ke sapi. Karena kerbau nggak ada dalilnya di Quran. Yang dimaksud dalam ayat tadi, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, itu ya hewan ternak seperti sapi, kambing atau onta, ya kan? Bagaimana dengan hewan yang lain? Ya dikiaskan misalnya. Ada yang menggunakan metode istihsan. Contoh warga rusun Petamburan bikin arisan Ustaz, karena kalau umroh langsung nggak punya duit, kita bikin arisan deh. Pertama yang harus berangkat ketua DKM. Nah, pemberangkatan kloter selanjutnya sekretaris DKM. Bikin arisan umroh, boleh nggak Ustaz? Oh, nggak boleh nih, haram ini, nggak ada dalilnya ini. Nggak ada dalilnya gitu ya. Makanya di situ nanti ada pembahasan. Makanya penting kita belajar usul fikih. Usul fikih itu adalah metodologi atau cara berpikir, cara menentukan atau istimbatul ahkam syar'iyyah. Produknya fikih. Maka banyak sekali produk-produk fikih zaman dulu itu. Produk-produk fikih dulu di zaman Imam Syafi'i dan kawan-kawan, hari ini sudah nggak dipakai oleh orang. Contoh kasus. Kata Imam Syafi'i, melihat perempuan bukan muhrimnya haram. Nazlum ratin bi ghairi muhramin haramu. Melihat perempuan bukan muhrimnya haram. Berarti kalau haram
Coba sekarang nih pengikut Imam Syafi'i semua di rusun nih, gimana? Keluar masjid udah cewek semua lewat, masuk neraka semua teman nih. Gimana itu? Gimana? Nah ini makanya ulama kita itu menyiapkan usul fikihnya, cara berfikirnya itu dikelola, gitu loh. Bagaimana cara menentukan sebuah hukum? Nah, tetapi walaupun kita sudah bisa beristimbat, ya kan? Ulama-ulama kita sudah bisa berijtihad sendiri, tidak melupakan literatur hasil produk-produk fikih di zaman dulu itu. Untuk apa? Sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Contoh lagi kemarin misalnya viral, Gus Baha ngomong bahwa ternyata hukum najis anjing masih debatable, menjadi perdebatan ulama. Contohnya, nah, misalnya di Maroko yang madhabnya Imam Malik, ya umat Islam biasa pelihara anjing, keluar di masjid ada anjing di situ. Yang pengikut Imam Syafi'i di Indonesia datang, oh najis, bawa debu kemana-mana dia jadi anjing. Nah, gara-gara Gus Bah punya statement begitu kemarin tuh, pencinta anjing kumpul di Suropati, katanya menyambut fatwa itu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu penting kemudian didiskusikan oleh para ulama. Masyarakat awam yang tidak begitu paham tentang agama, jangan mudah bersuudzon, baca aja semua alurnya seperti apa sih. Nah, kalau nanti bingung, tanya sama kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Cari yang lebih sepuh, cari yang lebih alim, cari yang paling kita percaya. Siapa sih yang paling enak referensinya? Jangan langsung marah-marah, apalagi terprovokasi oleh media sosial, belum jelas. Karena banyak sekali media sosial itu memang dibikin untuk mengadu domba kiai yang satu dengan kiai yang lainnya. Akhirnya umat Islam terkotak, pro kanan, pro kiri, pro barat, pro timur. Kita yang diadu domba. Hati-hati ya. Kenapa? Semuanya itu dibikin untuk menghancurkan umat Rasulullah SAW. Yakin bahwa yang menjaga Islam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ulama kita, bukan kita. Terus kita ini siapa? Sok-sokan. Kalau nggak ada saya, Islam ini mati di Petamburan. Lu siapa? Kamu ini siapa? Kan begitu. Kalau nggak ada kiai ini, Indonesia ini udah bubar, nggak ada orang nyembah Allah. Nggak begitu. Allah itu sudah menyiapkan skenario yang luar biasa. Betapa dulu Eropa diislamkan semua, sekarang keluar semua dari Islam. Misalnya kan, dulu di sana pusat peradaban Islam, sekarang bergeser, ya, malah pusat peradaban Islam ada di tempat lain. Bahkan kadang-kadang di luar prediksi kita. Artinya apa? Yang menjaga eksistensi ajaran agama ini adalah Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah, ya, mereka itu selalu ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah selalu menjaga agamanya. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah menyempurnakan cahayanya, cahaya Islam, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Di sana Islam ditarget. Ya memang habis beneran di sana, muncul di tempat lain. Begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Islam itu sebenarnya dari dulu kalau kita mau bersyukur dan melihat sejarah, ya selalu berjaya di masanya. Islam itu selalu berjaya. Nah, hanya kita yang pesimis dan kurang bersyukur kepada Allah aja, seolah-olah kita udah mau kiamat. Coba bayangin, Islam itu menguasai peradaban dunia ini 1000 tahun lebih. Zamannya Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian terakhir Turki Utsmani, kemudian kalah perang dunia. Akhirnya yang terjadi, yang ngatur kehidupan dunia ini sudah bukan umat Islam lagi, ya, tapi Amerika dan Inggris, karena dia memang pemenang dunia. Kapan itu? Kapan? 70 tahun yang lalu kita udah sakit hati, udah gimana? Waduh, kayaknya kita harus perang, Ustaz. Kayaknya kita harus berjihad, angkat senjata. Baru 70 tahun kamu, bos, gitu loh. Ini namanya perjuangan. Jadi kita ini dilahirkan di saat Islam sedang tidak berjaya, atau Islam sedang tidak memimpin peradaban. Kok bisa begini? Apakah Allah sudah lupa kepada kita? Bukan. Itu cara Allah menguji kita. Kita tes nih, gimana ceritanya kalau umat Islam sudah tidak berkuasa?
Putus asa nggak kira-kira? Kan begitu. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kadang-kadang curhatan para pendakwah, para dai. Di sini Ustaz diselesaikan kemaksiatan, muncul di tempat lain. Alexis tutup, muncul Alexus yang lain. Bener nggak? Holy Wing kemarin di demo oleh anak-anak, muncul tempat lain yang lebih. Begitu seterusnya. Kenapa? Kita sudah tidak mampu mengkontrol peradaban. Apakah dengan kondisi ini kita putus asa? Kemudian ada kelompok-kelompok kanan itu, kelompok-kelompok kanan, ya saudara kita juga putus asa. Akhirnya apa? Ngebom di Bali, ya, ngebom di Jakarta. Satpamnya yang mati juga Islam. Gimana kalau begitu? Alasannya ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya penting bagi kita ini harus punya pola pikir moderat, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Tapi biasanya orang yang di tengah-tengah dicurigai oleh kelompok kiri, lo kanan lo. Oleh kelompok kanan, lo kiri kamu. Begitu. Itu risiko orang berada di tengah. Kenapa orang berada di tengah terus jadi wasit? Bagaimana jadi wasit? Bagi yang kalah pasti sudon kepada wasitnya. Oh, ini dibayar tadi nih, udah ngopi bareng nih. Begitu pula bagi yang menang. Kalaupun dia menang, dia tidak menganggap wasit itu. Saya menang kan gara-gara prestasi saya, karena saya hebat pasukannya. Bukan karena pertolongan wasit, kira-kira begitu. Itu nasibnya wasit. Begitu pula ketika kita menjadi Islam wasatiyah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, akan selalu dicurigai oleh saudara-saudara kita kanan dan kiri. Tapi kita yakin bahwa kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kita harus yakin bahwa kita posisinya berada di tengah, tujuannya untuk ngemong bahwa kanan dan kiri inilah saudara-saudara kita. Jangan mereka dimusuhi, jangan. Begitu cara merawat agama Allah ini, cara merawat persatuan umat Islam. Kita ini mayoritas, cuman susah punya hajat ini, susah. Kenapa? Kita terpecah belah. Ya kayak tadi itu pemimpin itu. Terpecah belah kita itu. Hukum alam. Takdir kehidupannya. Daripada kita marah, ya, takdir kehidupan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran kita. Kata Allah, al-yauma nudawiluha bainan nas. Pada hari di mana Allah membolak-balikkan kehidupan. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kebetulan kita lahir di saat kita sedang kalah. Jangan marah-marah. Mari kita berjuang. Mari kita majukan peradaban Islam. Caranya gimana? Kita harus punya pengetahuan. Anak-anak kita mari kita sekolahkan. Jangan mikir kerjaan, nanti sekolah di sana, nanti kerjanya begini. Itu sudah kegagalan yang pertama kita. Kita itu menyekolahkan anak apapun jurusannya, jurusan ekonomi, kedokteran, jurusan tafsir, baik ilmu agama, ilmu umum. Kita niatkan untuk memajukan peradaban Islam. Siapa pertama kali penemu pengobatan, ilmu kedokteran? Avicenna, Al-Qanun fit Tibb. Itu kitab. Sekarang saya tanya, ada nggak umat Islam yang rajin membaca Al-Qanun fit Tibb? Al-Qanun fit Tibb itu database pengetahuan tentang pengobatan. Keilmuan modern sekarang itu rata-rata rujukannya dalam Al-Qanun at-Tibb. Itu yang ngarang siapa? Umat Islam. Makanya mari generasi muda Islam ini kita sebar. Jangan jurusan agama semua. Di UIN, di UI, UGM, ITB, yang memikirkan pertanian ada, yang memikirkan kesehatan ada, yang memikirkan tentang konsep maritim di Indonesia ada. Semua kita isi. Tujuannya apa? Mengembalikan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sekarang Rajab minggu keberapa? Kedua ya. Ketiga udah ya. Jadi nanti mungkin masuk bulan Sya'ban kita bahas tentang sejarah menjelang detik-detik di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dengan harapan agar puasa Ramadan yang kita lakukan nanti betul-betul ada ilmunya. Nah, kita sudah paham sejarahnya, sudah paham dalil-dalilnya, sehingga puasa kita lebih khidmat. Nah, karena Islam itu akan, kata Sayyidina Ali ya, Islam itu akan mati jika ilmunya sudah dicabut. Kenapa? Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Rasulullah itu adalah kota ilmu, wa aliyu babuha. Sayyidina Ali adalah pintunya. Kata Sayyidina Ali, Al-Quran itu mati, tidak akan bermakna apa-apa. Al-Quran hanya akan menjadi kertas biasa jika tidak dihidupkan oleh umat Islam itu sendiri. Mari kita belajar terus, jangan sampai berhenti untuk mencari, mendalami pengetahuan tentang agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.